Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju ke gerakan bersama-sama Pendeta Raymond Mantik dalam Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal ya. Saudara pasti diberkati. Karena apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Apa kabarnya Ibu Yudi LC Palunsu, Ibu Pak Pendeta Paliama ya. Minta maaf ada terlambat sedikit karena harus pelayanan, baru selesai doa dari jalur sebelah ya. Sekarang di sosmed ini banyak jalurnya ya. Jadi ya bersyukur semua ada jiwanya saudara ya. Jadi kita semangat saudara-saudara dan puji Tuhan, mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah ya. Semangat baca Alkitab. Kalau kita punya teman-teman untuk baca Alkitab, ya saling memberi semangat, kita tidak sendirian ya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama ya, seperti Paulus dan Silas meskipun dalam penjara saudara. Meskipun dalam penjara mereka naikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan ya. Ya, daripada mereka memilih untuk menyalahkan satu sama lain, blaming others atau blaming situation, mereka memuji Tuhan ya. Kita tidak ada dalam penjara kan pagi hari ini ya. Kita bersuka cita karena hari ini hari yang baru, hari yang penuh sukacita, hari penuh dengan anugerah Tuhan. Dan mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu hari ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami pada kebenaran dan mengingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna ada atas kami. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berkelimpahan.
Tuhan Yesus memberkati kami secara rohani maupun secara jasmani. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulai hari kami dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami dan membukakan rahasia surga bagi kami. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya sekarang ini sangat bergairah sekali, saudara. Saya sedang ada dalam kitab 2 Korintus, ya. Saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di kitab mana, ya? Silakan semangat-semangat makan firman Tuhan setiap hari, karena kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15, ya. Bagian-bagian ini memang jarang dikhotbahkan hari-hari di gereja, tapi nggak apa-apa lah, ya. Kita akan belajar bersama-sama, dan saya mau kasih tema buat kita pagi hari ini, ya. Berlimpah-limpah dalam kemurahan, ya. Kita berlimpah-limpah dalam kemurahan supaya kita mengalami segala berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan bagi kita, ya. Oh, dahsyat. Puji Tuhan. Wow. Sudah, ya, hampir seperempat, ya, kitab Yesaya. Wah, ini nabi-nabi besar, ya, sudah di kitab nabi-nabi besar, ya. Semangat. Yang lain rajin baca Alkitab juga, ya. Puji Tuhan, ya. Kalau Pendeta Henry Paliama sudah di kitab Yesaya, saudara sudah di kitab mana? Silakan saudara share, bukan untuk bukan untuk show off, tapi untuk kasih semangat satu sama lain, ya. Kita saling memberi semangat, ya, positif satu sama lain, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita akan mendengar firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8. Lembaga Alkitab memberi judul pelayanan kasih, ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan atau pengajaran, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu.
hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Haleluya. Berapa banyak orang yang berkelimpahan pagi hari ini? Amin. Saudara mau mengalami kelimpahan? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini supaya kita mengalami kelimpahan, ya, yang dari surga, kelimpahan dalam kerajaan Allah, ya. Yang Tuhan mau terjadi dalam kerajaan Allah adalah kesejahteraan bersama, ya. Kalau saudara pernah tinggal di negara-negara yang sistemnya pemerintahannya adalah pemerintahan kerajaan, mereka biasanya menyuarakan kesejahteraan bersama, ya. Seperti kalau di Australia itu ada istilahnya Commonwealth, ya, Commonwealth. Di Inggris barangkali juga ada istilah Commonwealth, ya, kesejahteraan bersama. Jadi saudara, dalam berlimpah-limpah dalam kemurahan ini adalah aturan yang Tuhan tetapkan supaya kita ada sejahtera bersama satu sama lain, ya. Supaya di sini ada keseimbangan. Seperti di ayat 15 di sini dikatakan, orang yang mengumpul banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpul sedikit tidak kekurangan. Karena dalam kerajaan Allah, kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja. Jadi saudara yang hidup dalam kemurahan, saudara akan mengalami kelimpahan oleh kemuliaan raja di atas segala raja. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa prinsip, ya, atau ada beberapa kebenaran yang akan kita belajar bersama-sama soal bagaimana kita berlimpah-limpah dalam kemurahan. Yang pertama saudara, kebenaran yang pertama, kita harus sadar betul dan tahu persis bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Ya, Anda sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan harga yang sudah lunas dibayar, yaitu dengan curahan darah Yesus Kristus. Maka hidupmu yang ada saat ini bukan hidupmu lagi, tapi, ya, Yesus Kristus yang ada dalam engkau. Engkau milik kepunyaan Tuhan, ya. Jangan seperti orang kaya yang Tuhan umpamakan, ya, di dalam Alkitab, di mana dia sudah menimbun bahan-bahan makanannya, ya, untuk hidup 7 tahun, ya. Beberapa tahun dia sudah timbun makanannya dan di gudang-gudang, saudara, ya. Dan dia berkata, ya, nikmatilah hai jiwaku, nikmati segala kekayaan yang ada yang dia timbun, ya. Tapi Tuhan bilang, hai orang kaya yang bodoh, malam ini juga jiwamu, ya, akan diambil daripadamu. Ya, ngapain kita mengumpul harta di dunia ini, tapi kita kehilangan jiwa, kehilangan nyawa kita. Makanya saudara, dalam berlimpah-limpah dalam kemurahan, yang pertama saudara, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita punyai, apa yang kita pegang, segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, semua hanyalah titipan, ya. Semuanya hanyalah adalah
titipan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara diberi sehat, puji Tuhan. Saudara diberi materi, kelimpahan materi, bersyukur. Itu cuma titipan Tuhan. Bahkan anak kita pun cuma titipan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih ya, seperti di ayat 5. Di sini dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi orang-orang Makedonia, jemaat Makedonia, secara materi mereka miskin, saudara. Secara materi mereka miskin. Tapi kebesaran hati mereka, keikhlasan hati mereka, mereka memberi untuk menopang pelayanan. Dan Paulus mengambil persembahan-persembahan mereka, ya, bukan untuk menopang pelayanan perjalanan misinya, tapi memberi kepada orang-orang kudus, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang lagi berkesusahan. Wow, ini luar biasa ya. Jadi kita pertama-tama saudara, kalau kita mau mengalami hidup yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak orang yang menjadi milik Tuhan Yesus pagi hari ini? Anda sudah ditebus, Anda sudah dibayar lunas. Anda ya bukan milikmu lagi, tapi milik Yesus Kristus Tuhan. Saudara ya, jadi saudara, Tuhan sudah mengatur satu tatanan, saudara. Tuhan sudah mengatur satu tatanan bahwa orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Karena dalam kerajaan Allah yang Tuhan mau bukan siapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, bukan, tapi commonwealth, kesejahteraan bersama ya. Makanya saudara, Tuhan bahkan mengatur ya, kita kapan lalu sudah pernah bahas itu ya. Di 1 Korintus 9 ayat 14. Tuhan Yesus mengatur sendiri ya. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini pengaturan Tuhan, saudara. Ya, jadi orang yang mendengar Injil, Anda juga wajib memberikan pemberianmu kepada orang yang memberitakan Injil. Ini hak istimewa yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan ya, setiap anak-anak Tuhan ya. Tapi hak istimewa ini tidak diambil oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus punya usaha ya. Jadi baik perjalanan misi Rasul Paulus ditopang oleh usaha tendanya ya, dia membuat tenda. Jadi zaman itu orang beli tenda itu seperti beli rumah, karena mereka tinggal di tenda-tenda. Jadi kira-kira kalau sekarang ini Rasul Paulus ada, dia developer ya, karena dia bangun rumah-rumah seperti itu. Jadi Rasul Paulus tidak ambil hak itu karena dia punya usaha. Jadi teman-teman, kita nggak perlu benturkan ya antara hamba Tuhan yang ada usahanya dan hamba Tuhan yang tidak ada usahanya. Sama-sama sama di hadapan Tuhan. Karena apa? Paulus punya usaha, Petrus, Matius, ya, rasul-rasul yang lain benar-benar hidup oleh pemberian jemaat. Ya, bahkan ini yang luar biasa, saudara. Ini ayat yang jarang-jarang dihotbahkan, saudara, tapi harus diberi pengajaran kepada kita. Dalam Galatia 6 ayat 6 firman Tuhan katakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini justru pengaturan dalam kerajaan Allah, saudara. Karena kita tidak sistem Lewi lagi ya, kita tidak sistem hukum Taurat lagi, tapi kita ada dalam sistem kerajaan Allah, pemerintahan kerajaan Allah. Dan dalam pemerintahan kerajaan Allah ya, yang Tuhan mau adalah kesejahteraan bersama, commonwealth, saudara. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Anda diberkati firman Tuhan, Anda melihat gembala mengajar, ya, gembala berkhotbah, jadi wajib
Anda memberi apa yang ada padamu ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberitakan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Haleluya. Oh, ini dahsyat ya. Jadi kalau saudara, ini aturan yang Tuhan sudah atur dalam kerajaan Allah, bahwa orang yang memberitakan firman akan hidup oleh pemberitaannya. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita milik Allah, semua kita hanya kemurahan Tuhan. Bahkan harta, materi kita hanyalah kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kita miliki, semua milik Allah. Ya, dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan saudara tidak ada independensi. Ya, Anda yang ada dependensi. Ya, hanya dalam demokrasi yang ada independensi. Tapi kalau dalam kerajaan saudara, yang Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Ketergantungan kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, orang yang tidak mengandalkan Tuhan terkutuk. Karena dalam kerajaan, waktu kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan berlimpah-limpah di dalam kemurahannya. Karena apa saudara? Kesejahteraan warga kerajaan Allah adalah kemuliaan raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, saya kasih contoh praktis. Saya punya teman dari Belanda ya. Saya punya teman dari Belanda, hidup di sini sudah puluhan tahun. Dia sudah umur tua, sudah pensiun. Saudara. Tapi karena dia warga Belanda, saudara. Dia warga Belanda. Dia walaupun sudah hidup di sini sudah berapa tahun, sudah lama. Dia warga Belanda, dia masih mendapat tunjangan dari kerajaan Belanda. Ya, yang lumayan, saudara. Tunjangannya tuh kira-kira tiap bulan, karena euro ya bisa 15 sampai 25 juta tiap bulan. Wah, itu kala-kala orang muda kerja di sini ya. Itu luar biasa nggak tuh? Itu praktis. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan tuh applicable, saudara, relevan. Ya, cuma karena kita di demokrasi kita apa ya? Masih untuk mencernanya perlu pergumulan, saudara. Karena demokrasi siapa yang kaya makin kaya, siapa yang miskin makin miskin. Ya, demokrasi pilih presiden, tapi dalam kerajaan rakyat tidak pernah pilih raja. Dalam kerajaan raja pilih warga. Haleluya. Makanya kita berbahagia ya. Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Luar biasa. Jadi kalau saudara mau berkelimpahan dalam kemurahan, Anda harus menyadari siapa diri Anda. Anda sudah ditebus, Anda milik kepunyaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, kita harus membuat keputusan yang mendasar dalam hati kita untuk hidup bagi Allah dan bukan untuk uang. Wow, ini ngeri ya. Kalau saya pernah tinggal di luar negeri, saya pernah tinggal di Hong Kong, dan di sana banyak orang tidak beragama ya, karena mereka punya dasar negara barangkali beda sama kita ya, saya nggak tahu ya. Kalau kita orang Indonesia, dasar negaranya yang pertama, sila pertama itu ketuhanan yang maha sah. Jadi orang yang tinggal di Indonesia itu harus beragama, apapun agamanya. Jadi ateis nggak boleh tinggal di Indonesia, karena dia tidak percaya, tidak beragama ya. Nah, orang di luar sana saudara, saking ateisnya, saking tidak ada agamanya, orang bilang agama mereka uang. Kenapa? Hidup tiap hari cari uang, cari uang. Ya, bukan kita nggak boleh kerja, jangan salah paham saudara ya. Tapi kita dalam kerajaan Allah, kita harus membuat keputusan bahwa hidup kita sudah dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Ya, justru bagi anak-anak Tuhan, ya makanya Tuhan Yesus ajarkan,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara-saudara, bagi anak-anak kerajaan Allah, apa yang ada pada kita itu cuma bonus. Bilang sama-sama, cuma bonus, cuma dipercayakan. Jadi kalau saudara dipercayakan materi, dipercayakan kekayaan, dilimpahkan, itu cuma titipan Tuhan. Ya, bahkan anak-anak kita cuma titipan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mempunyai anak-anak kita kan? Ya, kalau orang Indonesia tanya, apalagi kita orang Manado ya, nganape anak berapa? Anak kamu berapa? Nah, ya, biasanya kita bilang anak saya begini begitu ya. Tapi kalau orang Israel ditanya berapa anaknya, dia akan jawab, ada pada kami 2 orang anak, 3 orang anak. Karena mereka menyadari bahwa anak itu hanyalah titipan. Hanyalah titipan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada pada kita adalah titipan. Dan makanya kita harus membuat satu keputusan di hati kita bahwa hidup kita bagi Tuhan bukan uang. Bagi anak-anak Tuhan, uang itu hanya bonus. Nah, bagaimana caranya kita membuat? Mari kita membuat ya anak-anak Tuhan bukan kejar-kejar uang, tapi uang yang kejar-kejar anak-anak Tuhan. Amin. Ya, uang yang kejar-kejar anak-anak Tuhan. Gimana caranya? Kita amalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Ya, talenta, karunia, panggilan. Apa yang kita ada pada kita, kita amalkan. Ya, dengan demikian saya percaya saudara ya, sama seperti kita hamba-hamba Tuhan, kita kerjanya mengabdi, berkhotbah, mengajar, membagikan apa yang ada pada kita. Tuhan katakan kamu menerima dengan cuma-cuma, kamu juga harus memberi dengan cuma-cuma. Kalau kita hidup dalam prinsip seperti itu saudara, kita akan berlimpah-limpah karena Tuhan sendiri sudah mengatur orang berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Ya, jadi berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Saudara-saudara. Jadi waktu saudara menabur, saudara waktu memberi dengan ikhlas, saudara harus menyadari bahwa hidup yang ada pada kita itu pemberian Tuhan. Semua yang ada pada kita itu pemberian Tuhan. Makanya kita harus hidup bagi Allah. Yang Tuhan mau persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Ya, kalau di perjanjian lama orang bawa persembahan kepada Tuhan, persembahannya mati saudara, karena harus dikorbankan. Tapi kita saudara, kita nggak perlu bawa persembahan mati. Tuhan mau kita bawa persembahan yang hidup. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah menjadi korban penebusan buat semua orang. Makanya yang Tuhan mau dari hidup kita adalah persembahkan persembahan yang hidup. Kalau saudara mempersembahkan persembahan yang hidup saudara, maka saudara kita memberi dengan keikhlasan, kita menabur saudara dengan keikhlasan. Makanya saudara, ya, kita akan berkelimpahan di dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga saudara, kebenaran yang ketiga, bagaimana kita berlimpah-limpah dalam kemurahan Allah. Kita memberi untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan untuk meluaskan kerajaan Allah. Ya, kita memberi untuk menolong mereka yang butuh bantuan untuk meluaskan kerajaan Allah. Jadi yang Yesus bawa adalah kerajaan, pemerintahan, bukan agama. Jadi dalam kerajaan Allah ada hukumnya, dan
Hukum dalam kerajaan Allah adalah ya kesejahteraan warga, adalah kemuliaan raja. Makanya yang Tuhan mau adanya commonwealth, ya, ada kesejahteraan bersama. Di sini di ayat 15 dikatakannya seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi saudara ya, kalau kita lihat bersama-sama di sini ya, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus luar biasa. Kita melihat di sini dalam pelayanan kasih yang diberikan oleh jemaat-jemaat Makedonia, walaupun mereka secara keuangan, secara materi sangat miskin, tapi mereka berlimpah-limpah, kaya dalam kemurahan karena mereka memberi ya. Mereka memberi ya, di sini dikatakan ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, artinya mereka rela hati mau membantu orang-orang yang berkesusahan, jemaat-jemaat yang berkesusahan ya. Jadi kalau kita melihat Rasul Paulus, memang dia tidak mengambil persembahan jemaat untuk menopang pelayanannya, tapi dia mengambil pelayanan itu dan membantu kepada jemaat-jemaat yang lain ya, seperti di Korintus bahkan dan jemaat-jemaat di Yerusalem. Wow, luar biasa ya. Karena apa saudara? Dalam kerajaan Allah saudara, kita saudara melihat di Filipi 4 ya, ayat 15 sampai 18. Filipi 4 ayat 15 sampai 18 firman Tuhan berkata demikian. Filipi 4 ayat 15 sampai ya ayat 20 lah. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Wow, haleluya ya. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya ya. Jadi persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat ya dari Makedonia bahkan di Filipi itu untuk menopang pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Menopang pemberitaan Injil Kerajaan Allah, dan Tuhan berjanji bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow, dahsyat ya. Saudara, biasanya kita nyanyikan lagu ini ya. Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, jadi dalam kerajaan Allah kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja. Jadi kita dipelihara menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Makanya waktu kita menabur dengan rela ya, kita limpah dengan kemurahan,
kita menabur dalam pelayanan. Makanya saudara, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Makanya Tuhan Yesus katakan, ya, berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Kenapa seperti itu Tuhan atur? Supaya ada keseimbangan, ada kesejahteraan bersama dalam kerajaan Allah. Ya, apalagi seperti kami hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang memberitakan Injil. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saudara ada gembala di gerejamu, hargai, hormati, dan topang dengan persembahan pemberian. Topang saudara. Ya. Kenapa saudara ya? Karena Tuhan akan menambahkan segala sesuatu kepadamu ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu cuma bonus. Dan bagaimana supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikejar-kejar uang, saudara? Bukan mengejar-mengejar uang. Amalkan apa yang Tuhan taruh kepada saudara. Amalkan apa yang Tuhan beri kepada saudara. Berikan. Tuhan katakan berilah dengan cuma-cuma, karena kamu menerimanya dengan cuma-cuma. Ya. Seperti pelayanan yang saya lakukan. Saya melakukan pelayanan di sosmed. Ya, di YouTube saya belum monet ya, atau di Facebook ya belum dapat apa-apa, tapi kita tetap setia saja melayani, beritakan firman apapun harganya, siap tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Haleluya. Ya, saya menyapa juga ya Pak Franklin Korwa dan Pastor Yeramel Bulung. Terima kasih ya sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya, dengan kita bertekun membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Jadi orang Kristen yang mau berlimpah-limpah di dalam kemurahan, dia harus memberi ya, memberi. Jadi Tuhan Yesus mengatur ya, dalam kerajaan Allah itu ada hukumnya. Ya. Waktu orang agamawi mencoba Yesus dan bertanya, apakah kami harus bayar pajak kepada Kaisar? Dan Yesus menyuruh mengambil koin dan dia mengatakan, gambar siapakah ini? Dan mereka mengatakan, gambar Kaisar. Lalu Tuhan mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi sebagai warga yang baik, kita juga harus bayar pajak. Benar nggak? Kita bayar pajak. Kenapa kita harus bayar pajak? Karena dengan pajak itu menjadi ya sumber pembangunan, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bersama. Ya, walaupun mekanisme regulasinya berbeda-beda di setiap tempat, setiap negara, tapi ujungnya untuk kesejahteraan bersama. Makanya berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Yesus menetapkan untuk perpuluhan harus dilakukan. Ya, ini memang berat untuk mengkhotbahkan ini, saudara. Ya, perpuluhan harus dilakukan. Kenapa, saudara? Karena perpuluhan itu seperti pajak dalam kerajaan Allah. Ya, dalam kerajaan Allah, Anda memberi perpuluhan. Ya, jadi Anda yang menerima firman Tuhan wajib memberikan apa yang ada padamu kepada orang yang mengajarkan firman Tuhan itu kepadamu. Jadi ini hukum yang Tuhan sudah taruh, saudara. Kalau Anda seperti itu, Anda menciptakan commonwealth atau keseimbangan ya. Makanya saudara, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, saya juga menyapa Ibu Ivon Mantik Mondoringin. Ya, terima kasih sudah ada bersama-sama ya. Saudara ini satu fam Kang. Puji Tuhan, salam kenal ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi tema kita pagi hari ini adalah berlimpah-limpah dalam kemurahan. Kalau kita menyadari
kita berlimpah dalam kemurahan, kita mau alami kasih Tuhan, segala keberkatan Tuhan. Yang pertama-tama saudara, kebenaran-kebenaran yang harus kita paham, yang harus kita dibukakan kepada kita adalah yang pertama, kita ini milik Allah. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita milik kepunyaan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya menyapa Ibu Femi Feibe Peleng. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Nova Pepa ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dikasih komennya ya. Dan kalau saudara terberkati dengan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, ya silakan saudara praktek kebenaran firman Tuhan di Galatia 6 ayat 6. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya saudara ya. Jadi kalau saudara ya, saya lagi pikir-pikir ya, saya kan melayani itu pengabdian. Tapi Tuhan sudah mengatur bahwa orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Kalau kita buka usaha atau kita buka pelayanan jasa, segala sesuatu itu ada fee-nya ya. Kalau saudara konsultasi ke dokter, Anda masuk untuk biaya pendaftaran aja, Anda sudah bayar 100, 200 bahkan sampai 300 untuk biaya konsultasi saja. Kalau Anda menerima konsultan bisnis, Anda juga harus bayar fee kepada dia. Anda minta nasihat motivator, Anda juga harus bayar fee kepada dia. Ya, itu aturan yang ada di dunia ini ya. Saya saat ini paralegal ya. Saya menjadi melayani hukum ya. Jadi bisa jadi konsultan hukum, bisa jadi mediator dan sebagainya ya, walaupun masih pemula, masih belajar. Nah, orang kalau berurusan hukum saudara, segala sesuatu harus ada surat kuasa, ada tertulis, dan dalam surat kuasa itu dibicarakan juga fee-nya saudara ya. Seperti itu. Tapi kita hamba Tuhan, kita memberi karena pengabdian saudara. Makanya Tuhan sudah mengatur orang yang mendengar pemberitaan Injil, mendengar pengajaran, harus memberi apa yang ada padanya kepada orang tersebut. Supaya apa? Ada keseimbangan dalam kerajaan Allah. Dan orang Kristen kenapa ya? Ini lagi viral di luar sana. Lagi viral di luar sana, perpuluhan begini, perpuluhan dan begitu. Yesus sudah atur perpuluhan harus dilakukan. Ya, walaupun Taurat sudah digenapi oleh Yesus, tapi Yesus mengatur perpuluhan masih terus dilakukan oleh setiap murid Tuhan, setiap anak Tuhan. Untuk apa saudara? Ada keseimbangan dalam kerajaan Allah. Ya, dalam kerajaan Allah. Kepada kaisar kita harus beri kepada kaisar, kepada Allah kita harus beri kepada Allah. Makanya saudara, ya, Yesus mengatakan itu selalu harus terjadi ya. Saya menyapa Ibu Monica Salua. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara yang mau mengalami kelimpahan daripada Tuhan, saudara harus menyadari bahwa untuk kita memberi pertolongan, membantu mereka yang meluaskan kerajaan Allah, kita sedang menimbun harta di surga ya. Kalau harta di dunia orang boleh curi, tapi kalau kita harta di surga ya tidak akan kemana-mana. Apa gunanya kita memiliki harta di dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Kita kehilangan roh, kita binasa. Makanya saudara, kita harus ada balancing saudara ya, antara pelayanan kasih dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan Yesus berjanji semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagi anak-anak Tuhan, kalau kita dilimpahkan dengan kekayaan materi, kita dilimpahkan dengan keuangan dan harta, itu cuma bonus. Itu cuma tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya kalau kita olah kepercayaan itu, Tuhan katakan kepada yang mempunyai ditambahkan, kepada yang tidak mempunyai diambil daripadanya.
Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur ya, sampai dengan saat ini kita sudah sekitaran 20 tahunan melayani Tuhan. Ya. Masih hidup oleh pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyediakan, Tuhan campur tangan. Pertolongan Tuhan itu dahsyat, saudara. Bahkan kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana kita orang bisa berlimpah-limpah dalam kasih karunia, berlimpah-limpah dalam kemurahan, kita harus memberi dalam kerajaan Allah. Kita harus menopang pelayanan. Kita harus memberi persepuluhan. Kenapa? Karena kalau kita memberi dengan kebenaran-kebenaran bahwa kita ini milik Allah, apa yang ada pada kita semua miliknya, ya, kita sudah memutuskan di hati kita bahwa hidup kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi apa juga yang ada pada kita ikut dipersembahkan kepada Tuhan. Dan bahwa kalau kita menabur, kita memberi untuk meluaskan kerajaan Allah, feedbacknya kembali kepada kita. Ya, sama seperti kita bayar pajak di negara kita, feedbacknya kembali kepada siapa? Kembali kepada kepentingan masyarakat. Ya, kembali kepada, ya, barangkali dibangun jalan, dibangun fasilitas, infrastruktur dan sebagainya. Begitu juga dalam kerajaan Allah, ya, secara rohani barangkali memang keuangan saudara taruh di gereja. Saudara taruh di gereja saudara, gereja setempat saudara. Tapi ingat, Yesus punya pemerintahannya. Yesus punya hukumnya. Yesus punya ordernya. Yesus punya tatanannya. Makanya kalau saudara nyanyi, Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara jangan sembarang nyanyi lagu itu. Lagu itu dinyanyikan oleh orang-orang yang menabur. Kenapa? Karena waktu mereka menabur, sekalipun mereka menabur dengan tetesan air mata, mereka percaya Raja di atas segala raja memelihara setiap anak-anaknya. Makanya dalam kerajaan Allah, saudara, kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja. Ya, kita tidak ini bersyukur, saudara. Yesus Kristus pemilik alam semesta. Dia menciptakan halik langit dan bumi. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketetapan ini, makanya kita juga harus bawa persepuluhan. Ya, kita bawa persepuluhan di gereja. Sebagai apa? Ketundukan kita kepada pemerintahan kerajaan Allah. Ketundukan kita, ketaatan kita kepada pemerintahan kerajaan Allah. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Bahkan di sini firman Tuhan katakan, ya, sekali lagi saya sudah bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, jadi kita gereja harus mengajar pengajaran yang benar tentang pemberian, ya. Kita tidak memberi karena intimidasi. Kalau kamu tidak membawa persepuluhan, kamu tidak diberkati, bla bla bla. Atau, ya, saya mendapat tuntunan Roh Kudus, kalau kamu tidak transfer, kamu tidak akan mengalami terobosan. Ya, itu pengajaran-pengajaran yang miring, saudara. Pengajaran-pengajaran yang sesat, saudara. Kalau saudara ada di gereja-gereja seperti itu, saudara, lebih baik saudara cari gereja yang kasih makan kamu makanan rohani yang sehat. Masalahnya sekarang ini, orang lebih senang yang renyah-renyah seperti itu, saudara, daripada makanan-makanan yang mengajar dan mendidik. Ya, jalan menuju kerajaan Allah itu sempit. Hanya sedikit orang yang mau menuju ke situ. Tapi lebarlah jalan menuju kebinasaan. Itu Yesus sendiri sudah bilang, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Makanya kita anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mau berlimpah-limpah dalam kemurahan, kaya dalam kemurahan, Anda harus punya hati memberi dengan tulus ikhlas. Anda punya hati memberi dengan tulus ikhlas. Anda menopang pelayanan pemberitaan Injil kerajaan Allah, perluasan kerajaan Allah. Ya, dengan demikian saudara mengalami kuasa. Ya,
Kalau kita mau mengalami mujizat, mau mengalami segala fasilitas dalam kerajaan Allah, tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Amin. Tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Ya, kalau kita di dunia ini aja kita melanggar, ya, kita tidak bayar pajak, saudara. Ya, bisa-bisa disita juga harta-harta kita, saudara. Di dunia ini, saudara, kalau tidak bayar pajak, ya pajak usaha lah, pajak ini, bisa disita aset-asetnya, saudara. Wow. Apalagi dalam kerajaan Allah, saudara. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, tidak ada cara lain, saudara harus taat melakukannya. Dan memberi persepuluhan itu adalah tatanan yang sudah diatur oleh Tuhan. Menopang pelayanan itu sudah diatur oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Supaya ada keseimbangan, ya, supaya ada commonwealth, ada kesejahteraan bersama. Dan di sini dikatakan orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpul sedikit tidak kekurangan. Ya, makanya saudara, ya, jadi saudara, jangan saudara benturkan pendeta yang berusaha dan pendeta yang tidak berusaha. Sama di hadapan Tuhan. Kalau mereka berusaha, ya puji Tuhan. Ya barangkali mereka juga ada talenta dan ada bakat, ada panggilan karunia di situ. Tapi di luar sana, saudara, ada banyak pendeta yang tidak ada usaha. Sama seperti murid-murid Yesus. Ya tidak semua sama seperti Rasul Paulus yang ada usaha tendanya. Petrus nggak punya usaha, Matius nggak punya usaha. Ya, Thomas nggak punya usaha. Mereka rela martir, rela hidup apa adanya untuk pemberitaan Injil. Jadi makanya kalau Tuhan sudah atur orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya, itu tatanan raja di atas segala raja. Dan kalau raja di atas segala raja sudah atur, saudara, makanya saudara yang menabur, maka saudara akan mengalami janji firman Tuhan yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Jadi kalau saudara tergerak hati menabur dalam pelayanan, saudara tergerak hati menopang pemberitaan Injil, ya, bahkan saudara tergerak hati pagi hari ini, saudara, saudara pasti diberkati. Saya tidak pernah menolak orang memberi persembahan, ya, kecuali saya terima dan saya digerakkan Tuhan untuk memberi lagi, ya saya beri. Tapi kenapa saya tidak pernah menolak orang memberi persembahan? Karena apa, saudara? Kalau saya tolak, saya sedang menutup berkat buat mereka. Tapi kalau saya terima, saya buka pintu kerajaan surga buat mereka. Kenapa? Yesus sudah berjanji, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Ya, jadi kalau saudara menabur dengan tulus ikhlas, saudara, janji firman Tuhan ini tergenapi buat saudara. Amin. Saudara topang pelayanan, pekerjaan pelayanan, ya seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus memang tidak membiayai perjalanan pelayanan misinya dengan persembahan-persembahan jemaat, tapi dia menerima persembahan-persembahan itu untuk dia berikan kepada jemaat-jemaat yang lain yang susah. Seperti itu. Dan ini yang luar biasa, saudara, ya. Bagian ini memang harus diajarkan di gereja-gereja kayaknya, ya. Harus diajarkan, saudara. Supaya apa? Jemaat juga tahu memberi kepada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Kenapa, saudara? Karena memberitakan Injil itu membagi hidup. Sama seperti Yesus. Dia memuridkan, dia membagi hidup, dia membagi waktunya, tenaga dan segalanya. Dia bagikan, saudara. Ya, saudara bayangkan, saudara ke dokter saja, saudara harus bayar uang pendaftaran. Saudara minta konsultasi saja kemana-mana, saudara harus bayar. Benar gak? Apalagi bayar motivator. Motivator harganya mahal, saudara. Jadi kalau saudara diberi makanan firman Tuhan, saudara diberi makanan pengajaran, dan saudara diberkati dan saudara tergerak untuk menopang pelayanan, itu suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Dan itu hukum dalam kerajaan Allah. Kalau saudara menabur, maka janji Allahku akan memenuhi segala keperluan, ya, segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya akan terjadi, saudara. Kalau saudara mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang hidup ini hanya bonus, saudara. Ya, jangan jadi seperti orang kaya yang Tuhan umpamakan yang tadi saya barangkali sudah cerita ya. Kumpul harta dan katakan, nikmatilah hai jiwaku. Ya, nikmati. Kita punya makan berlimpah di gudang-gudang. Kita nikmati. Tapi Tuhan Yesus bilang, hai kamu orang kaya yang bodoh. Hari ini juga, malam ini juga, jiwamu diambil daripadamu. Jadi kalau kita di pagi hari ini diberi kemurahan Tuhan, amin. Saudara diberi kemurahan Tuhan, mari kita berlimpah-limpah dalam kemurahan. Ya, kita memberi apa yang ada pada kita. Kita tidak pernah memberi apa yang tidak kita punya. Makanya ya, seperti saya berlimpah dengan firman, saya berlimpah dengan pengajaran, makanya saya berikan itu kepada teman-teman sekalian. Puji Tuhan. Mari kita berlimpah dalam kemurahan. Karena apa? Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Ya. Saya ya luar biasa saudara ya. Saya pelayanan di channel itu sudah 3 tahun. Nggak ada yang bayar. Pelayanan juga di sini nggak ada yang bayar. Karena memberi diri saudara. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara ya. Kemarin saudara, ya saya buka dana saya nggak tahu, kok tiba-tiba dana saya ada isi ya. Aplikasi dana ini setahu saya ini dana saya nggak ada isi, kok tiba-tiba bisa ada isinya, saya nggak tahu dari mana. Luar biasa ya. Kita memberi apa yang ada pada kita. Saudara, kalau Tuhan sudah kasih kita hidup, itu kemurahan Tuhan. Hidup kita milik Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan sudah memberi kita hidup kita milik Tuhan, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau hidup kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan, termasuk material kita, harta kita juga sudah persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya juga menyapa hambanya Pastor Mevi ya, Magdalena. Terima kasih sudah ada bersama-sama. Jadi saudara-saudara, kalau kita menopang pekerjaan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, yang bertanggung jawab terhadap kita bukan siapa-siapa, tapi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Ya, makanya di sini firman Tuhan katakan seperti ini ya, luar biasa saudara-saudara ya. Ya, di ayat 9, pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow, Yesus rela datang menjadi manusia. Dia rela mati di atas kayu salib, supaya kita yang miskin, kita yang papa, kita yang tak berdaya, kita menjadi kaya di dalam Kristus, berkelimpahan dalam Kristus, menjadi warga kerajaan Allah. Haleluya. Dahsyat saudara. Saudara, misal nggak warga Jakarta senang nggak jadi warga Jakarta? Saya aja warga Manado udah senang saya jadi warga Manado. Ya. Atau barangkali saudara dibuka promo jadi warga Amerika atau warga Singapura gratis. Misalnya ya, promo saudara, dan saudara mendapat fasilitas tunjangan kesejahteraan sampai umur sekian, misalnya anak-anakmu sekolah gratis dan sebagainya, kesehatanmu pembiayaannya gratis karena sudah ada asuransi dan sebagainya. Seneng nggak? Pasti saudara senang, buru-buru ya kalau ada promo seperti itu. Pasti orang bejibun untuk masuk jadi warga. Begitu juga kita warga kerajaan Allah. Ya, segala fasilitas, ya, segala kesejahteraan yang dijaminkan oleh raja menjadi bagian kita. Kalau kita ada sakitnya, kita punya dokter di atas segala dokter, penyembuh yang ajaib. Ya, kalau kita ada kurangnya, kita punya Allah yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Kalau kita ada bimbang takutnya, kita punya Tuhan yang melindungi kita, yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Amin.
Makanya kita hamba-hamba Tuhan, kita juga tidak perlu patah semangat, kita juga tidak perlu putus asa dalam melayani Tuhan. Asalkan saudara jemaat-jemaat Tuhan diedukasi, dididik untuk melakukan firman Tuhan ini, saya percaya ada keseimbangan ya. Jemaat-jemaat Anda yang dipercayakan materi, dipercayakan kekayaan, menaburlah. Karena apa? Gembalamu sudah berbagi hidup dengan engkau. Luar biasa ya. Hidup dalam kelimpahan ya. Masih ada banyak prinsip, nanti kita akan sambung besok ya. Karena ini harus kita tuntaskan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ya, selalu baru firman Tuhan. Saudara bayangkan ya. Saya tiap hari itu minimal 2 kali khotbah saudara. Minimal tiap hari. Ya, karena saya percaya anak Tuhan itu harus hidup oleh pemberitaan Injil ya. Jadi kalau saya beritakan Injil 1 minggu 1 kali, berarti saya dapat hidup cuma satu kali. Makanya paradigma saya diubah. Saya harus beritakan Injil tiap hari. Dan tempat yang paling baik untuk beritakan Injil tiap hari ada di mana saudara ya? Di sosmed. Di sosmed, benar gak? Banyak jiwa di sosmed saudara-saudara ya. Kalau kita tunggu undangan instansi, undangan perusahaan ya, kayak kita di Manado ini, pendeta udah bejibun ya. Pendeta udah banyak sekali saudara. Jadi ya, orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Kita akan sambung besok ya, karena masih banyak prinsip-prinsip yang harus kita belajar bersama-sama. Mari kita berdoa, kita bersyukur pagi hari ini, hari yang indah, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami sudah disegarkan oleh firman Tuhan agar kami berlimpah-limpah dalam kemurahan, agar kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah milik Tuhan. Kami sudah ditebus, kami milik kepunyaan Kristus, agar kami menyadari bahwa hidup kami ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup, bahwa apa yang ada pada kami hanyalah dipercayakan, hanyalah titipan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nafas hidup yang Kau beri, terima kasih buat kelimpahan materi yang Kau beri. Terima kasih, itu hanya titipan Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur kalau kami dipercayakan Tuhan boleh menopang pelayanan pelebaran kerajaan Allah, boleh menopang pelayanan pemberitaan Injil. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau sambut hari ini dengan penuh kemenangan. Kami terima kasih, kami sehat, kami kuat, kami bahagia. Keluarga kami rukun dan damai. Kami penuh sukacita. Penyediaan Tuhan sempurna hari ini. Pertolongan Tuhan sempurna hari ini ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap sahabat-sahabat pendeta Raymond Mantik yang menyaksikan pemberitaan ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau curahkan kelimpahan kepada mereka, Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan dan usaha mereka, Engkau melindungi keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada dari saudara yang sakit saat ini, mari kita sepakat di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan, menyembuhkan. Kami berdoa segala sakit penyakit. Mari kita satu iman. Kita percaya sembuh di dalam nama Yesus. Kami punya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dokter di dunia boleh berkata ini harus dioperasi, ini tidak bisa sembuh lagi, macam-macam yang dikatakan oleh dokter. Tapi kami punya dokter di atas segala dokter. Kami imani, kami percaya kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada orang-orang yang terbelenggu saat ini, Anda dibelenggu dengan depresi, stres, tekanan yang berat, atau bahkan ada macam-macam perasaan di hatimu, berikan Tuhan memerdekakan saudara.
Dalam nama Yesus kami berdoa, orang-orang yang stres, depresi, orang-orang yang ada tekanan-tekanan di hati dan di pikiran sehingga tidak bisa tidur, penuh beban berat, Tuhan kami berdoa segala kepahitan, kebencian, amarah, dendam, iri hati, putus asa, kekecewaan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang menindih dalam hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kelegaan yang daripada Tuhan tercurah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami diberkati. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau yang menjadikan kami berhasil. Penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya menyapa Pak Hendro Gunawan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara rasa terberkati oleh pemberitaan firman Tuhan ini dan saudara mau menabur dalam persembahan, silakan ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bergandengan tangan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara silakan bagikan pemberitaan firman Tuhan ini di konten-konten saudara atau di wall-wall saudara. Pasti jadi berkat ya. Dan silakan saudara follow Pendeta Raymond Mantik akun ini. Saudara follow juga di fanpage Pastor Raymond Mantik, ada fanpage-nya. Ya saudara bisa follow di jalur merah ya, jalur hitam, jalur warna-warna. Semua ada saudara. Saya percaya saudara pasti diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat-semangat. Mari jalani hari ini dengan optimis, dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat.